Baru kemarin kita berteori kalau Loki akan mengumpulkan Avengers, Mutant, dan juga Inhuman untuk mengalahkan Prime Kang. Hari ini tiba-tiba rumor besar berhembus tentang koneksi antara Loki, TVA, dan juga film Deadpool yang ketiga. Isunya, Deadpool ketiga ceritanya akan berfokus ke TVA yang akan memilih superhero utama di setiap universe Marvel untuk membantu mereka melawan Kang the Conqueror. Film Deadpool yang ketiga ini diharapkan akan langsung terkoneksi dengan Avengers Secret Wars. Sejauh ini kalau kita melihat bagaimana ending dari episode 4 Loki dan juga prediksi akhir dari season kedua Loki bahwa Multiverse Wars akan terjadi dalam waktu dekat, maka pertempuran antara Kang the Conqueror dan juga superhero Marvel tidak akan lama lagi segera terjadi. Rumor ini bukanlah hal yang baru sebenarnya, karena Ryan Reynolds ini sendiri lewat akun Twitternya sempat berkomunikasi dengan akun Twitter khusus bagi Miss Minute. Seperti yang kalian lihat di gambar, ini adalah tanda yang paling keras kalau Deadpool ketiga akan berurusan dengan TVA. Diawali dengan Avengers Kang Dynasty di mana berbagai varian Kang akan menguasai multiverse, lalu terjadilah Multiverse War, kemudian perperangan ini akan mengganggu eksistensi setiap universe, maka sudah saatnya bagi superhero kuat bersatu untuk melawan misi jahat dari Kang the Conqueror. Salah satu faktor kenapa kita percaya dengan rumor ini adalah karena set syuting dari Deadpool yang ketiga memperlihatkan bagaimana Wolverine dengan tampilan yang sangat berbeda dengan versi dari Fox Universe. Kemudian yang makin membuat kita heboh adalah baru-baru ini Kevin Feige juga memberikan keterangan bahwa semua film ataupun series yang berafiliasi ataupun properti dari Marvel Comics semuanya canon atau terhubung langsung dengan Marvel Cinematic Universe. Jadi sekarang terang benderang maksud dari Kevin Feige memberikan keterangan itu guys. MCU dengan segala kekuasaannya bisa saja setiap saat menghadirkan karakter dari Fox Universe, Sony Spider-Man Universe, Hulk versi Universal, Marvel Netflix series, Daredevil versi Ben Affleck, hingga ke Agent of S.H.I.E.L.D. Yang semakin membuat kita hype adalah dari rumor Deadpool ketiga dan juga keterangan Kevin Feige ternyata semuanya terhubung dengan kejadian di akhir Loki season kedua di mana multiverse akan kacau balau lalu diambil alih oleh Council of Kang, Chaos. Setiap varian dari Kang akan saling memperebutkan TVA dan juga multiverse dengan misi jahat mereka masing-masing. Sadar kalau TVA saja tidak akan bisa mengalahkan Kang, maka TVA memutuskan untuk memilih superhero terbaik dari setiap universe yang paling berpotensi untuk bisa mengalahkan Prime Kang. Sejauh ini memang masih sangat rahasia siapa saja superhero-superhero itu guys. Namun yang sudah terpampang nyata saat ini adalah Wolverine versi Hugh Jackman. Tapi isunya saat diajak bergabung, Wolverine ini justru tidak mau langsung bergabung dan mengabaikan ajakan dari TVA. Ia merasa bahwa itu semua bukanlah kewajibannya. Jadi, disinilah peran Deadpool. Setelah mendengar rumor tersebut, ada dua teori yang mau kita sampaikan ke kalian semuanya. Terserah menurut kalian mana yang lebih masuk akal dengan jalan cerita dari Deadpool yang ketiga. Di teori yang pertama ini berdasarkan keterangan dari Daniel RPK yang membocorkan jalan cerita dari film Deadpool ketiga. Gambarannya seperti ini guys. Deadpool setelah akhir dari film keduanya terbukti mengacaukan timeline yang membuat ia berurusan dengan TVA. Wade Wilson terbukti melakukan sesuatu yang berbahaya yang berpotensi menghancurkan multiverse Marvel. Tentu TVA akan hadir menangkap orang-orang yang akan mengacaukan multiverse. Termasuk yang dikejar oleh TVA adalah Deadpool dan juga Wolverine versi Hugh Jackman. Makanya sekarang masuk akal adegan set syuting Deadpool dan juga Wolverine yang ada di hutan dan juga salju sebelumnya terhubung dengan TVA. Di momen ini katanya Deadpool dan juga Wolverine tengah melarikan diri dari TVA. Sejauh ini bocoran yang kita dapatkan adalah anggota penting dari TVA yang akan muncul di film Deadpool ketiga nanti adalah Mobius dan juga Miss Minute. Memang berbagai bocoran juga isunya masih sangat sedikit sekali kita dapatkan, namun di video kali ini kita akan kembangkan berdasarkan bocoran dari cerita itu. Kalau melihat adegan di lokasi syuting Deadpool ketiga sebelumnya, kita sempat melihat mereka ini menghancurkan logo dari Fox. Jadi besar sekali kemungkinan kalau Wolverine yang berkostum kuning ini sebenarnya adalah varian. Semua itu diperkuat karena sutradara dari Deadpool ketiga, Shawn Levy, sudah mengkonfirmasi kalau kejadian di film Logan canon dengan film Deadpool yang ketiga. Dan mereka tidak akan mengganggu kematian Logan di film itu. Sekarang menjadi sangat masuk akal kalau Wolverine yang berkostum kuning ini adalah varian yang dipilih oleh TVA untuk bisa membantu melawan Kang. Di markas TVA, Deadpool yang juga sedang ditangkap lalu direkrut, kemudian melarikan diri menggunakan tempe dari TVA dan mereka kabur berdua ke salah satu branch timeline. Nah dari sinilah aksi kejar-kejaran akan terjadi yang akan memperlihatkan petualangan Deadpool bersama dengan Wolverine untuk melawan berbagai penjahat dan juga kabur dari TVA.
Untuk teori yang kedua ini datang dari pemikiran gue sendiri setelah melihat bocoran cerita dari Deadpool ketiga. Menurut kita, Deadpool lebih dahulu berurusan dengan TVA karena Deadpool sudah mengacaukan realitasnya sendiri setelah bermain-main dengan alat perjalanan waktu Cable di akhir Deadpool yang gara-gara Deadpool melakukan itu, ia akhirnya bertemu dengan TVA bahkan dibawa ke markas TVA. Ketika Deadpool dibawa ke TVA, situasi di TVA pada saat itu sudah tidak baik-baik saja karena ketika Deadpool masuk ke markas TVA, terjadilah momen Sylvie baru saja membunuh Hugh Remains. Karena situasinya TVA kebingungan, maka proses administrasi tidak berjalan dengan baik. Deadpool yang dikurung mulai menyadari apa yang sudah terjadi. Ketika momen Obi mereset TVA dan membuat kekuatan sihir aktif masuk akal bukan hanya bagi Loki saja, tapi juga bagi Deadpool untuk berkesempatan keluar dari kurungannya, lalu diam-diam mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pada satu titik, Deadpool akan mencoba membantu juga memberikan ide untuk memilih para superhero terkuat dari setiap universe. Cukup masuk akal karena Loki tentu saja tidak akan pernah berpikir untuk butuh bantuan orang lain apalagi Avengers. Karena ia merasa kuat dan juga seorang dewa. Harus ada karakter lain yang punya ide gila untuk bisa mengalahkan Kang the Conqueror dengan cara mengajak superhero pilihan yang bisa mengalahkan Kang the Conqueror. Jadi sekarang terbukti berbagai fan art yang memperlihatkan Deadpool ditahan oleh TVA tampaknya ditanggapi serius oleh Marvel Studio. Dan Deadpool benar-benar akan ditangkap oleh TVA. Sebenarnya ada banyak sekali jalan cerita bagaimana Deadpool bisa membawa cerita kelanjutan Loki season kedua ini guys. Namun poin paling penting adalah mengapa Deadpool bisa dipilih oleh Marvel Studio adalah karena Deadpool sudah biasa melakukan breaking the fourth wall. Deadpool memiliki kebebasan untuk berpindah ke mana saja. Di dalam prosesnya, TVA akan menugaskan Deadpool untuk merekrut para superhero kuat di berbagai universe bersama Mobius dan juga Miss Minute. Makanya konsep canon semua properti Marvel sangat berguna untuk film Deadpool ketiga ini guys. Nantinya Deadpool bisa saja masuk ke universe Agent of S.H.I.E.L.D., menghina universe-nya Inhuman, masuk ke universe Hulk versi universe Studio, bahkan Deadpool juga bisa masuk ke universe Miles Morales untuk mencari berbagai superhero kuat untuk membantu melawan Kang the Conqueror. Jelas cerita Deadpool nantinya akan sangat pecah dan benar-benar kita tunggu bagaimana penyajiannya. Deadpool ketiga juga akan menjadi momen menyatukan apa yang tidak bisa disatukan sebelumnya. Dengan konsep breaking the fourth wall-nya, Deadpool tentu akan melakukannya dengan sangat mudah. Kemudian di dalam filmnya nanti, Deadpool yang sangat tertarik dengan Wolverine sedih melihat Logan sudah meninggal. Lalu kemudian ia menemukan Wolverine paling sempurna sesuai dengan keinginan para fans. Maka tanpa pikir panjang, Deadpool langsung memilih Wolverine versi 1 ini dan merayu Wolverine untuk bergabung melawan Kang the Conqueror. Tentu saja akan ada penolakan dari Wolverine yang menganggap bahwa itu bukanlah urusannya. Kita tahu sendiri kalau Wolverine ini sebenarnya tidak mau diatur oleh siapapun. Akan terjadi pertarungan sengit antara Deadpool juga Wolverine seperti yang kita lihat di set syutingnya. Yang memang pada akhirnya nantinya di Avengers Secret Wars, Wolverine akan bergabung setelah Deadpool memperlihatkan bahwa Kang the Conqueror benar-benar adalah orang sinting. Termasuk juga dengan Tony Stark versi Robert Downey Jr. hingga ke Steve Rogers, Deadpool bisa saja mengajak mereka untuk bergabung entah dari universe lain atau justru mengambil Tony Stark saat ia belum meninggal. Kalau kita boleh memprediksi, ada beberapa karakter superhero selain Wolverine yang akan bergabung bersama TVA melawan Kang nantinya. Di antaranya ada Captain Marvel, Spider-Man, Ant-Man and the Wasp Quantumania yang tentu tidak luput dari pantauan TVA setelah mengalahkan Kang. Lalu ada juga beberapa karakter X-Men Fox seperti Magneto, Phoenix, Professor X, dan sebagainya. Kemudian ada Avengers pilihan dari Earth 616 seperti Tony Stark, Captain America versi Steve Rogers, Elektra versi film Daredevil, atau mungkin saja Daredevil versi Ben Affleck juga sangat mungkin untuk dibawa bergabung di film Avengers Secret Wars. Bahkan cukup masuk akal kalau si Hulk yang juga bisa melakukan breaking the fourth wall besar kemungkinan untuk berduet langsung dengan Deadpool di Avengers Secret Wars nantinya. Tentu akan ada banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi di film Deadpool yang ketiga karena Deadpool adalah karakter yang sangat nyeleneh. Dengan Kevin Feige mengatakan semua properti Marvel akan canon, maka akan asik menantikan siapa saja sih yang akan TVA ajak menjadi superhero pilihan melawan Kang. Konsep dasarnya sama seperti perekrutan dari Illuminati atau bahkan sama seperti apa yang dilakukan oleh Beyonder di komik-komik Secret Wars. So yang bisa kita lakukan adalah mari kita menantikan berbagai bocoran-bocoran selanjutnya karena akan kita jelaskan secara cepat di channel ini guys. Buat kalian semuanya yang belum subscribe, silahkan dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.